Vậy cũng gọi là như này cái gì cara này người tự nói wes. Non era il show? Cioè, hanno comunque 둥글게 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄랄라
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Israyani dengan NIM 2302112005. Yang kedua, Dian Astarina Widya Putri dengan NIM 2302112003. Yang ketiga, Laila Hamingti Fahira dengan NIM 2302112005. Yang keempat, Dewi Suci Setiawati dengan NIM 2302112009. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian isolator. Pengertian isolator. Isolator dalam mekanika adalah sistem fisik yang mengalami gerak bolak-balik secara periodik di sekitar posisi keseimbangan akibat adanya gaya pemulih. Isolasi mekanis biasanya terjadi pada benda-benda yang dipengaruhi oleh gaya elastis atau gaya gravitasi yang cenderung mengembalikan benda tersebut ke posisi awal ketika terganggu. Contoh klasik dari isolator mekanik meliputi pegas, pendulum, dan benda-benda yang berisolasi di bawah pengaruh gaya pemulih. Fenomena ini sangat penting dalam memahami dinamika gerak harmonik sederhana, energi, dan frekuensi alam suatu sistem. Salah satu contoh paling sederhana dalam osilator mekanik adalah pendulum. Pada pendulum, gerakan isolasi terjadi karena gaya gravitasi yang bekerja sebagai gaya pemulih. Ketika pendulum digerakkan dari posisi keseimbangan, gaya gravitasi akan menariknya kembali, menyebabkan gerak bolak-balik di sekitar posisi keseimbangan. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penuh disebut periode, dan jumlah siklus per detik disebut frekuensi. Pendulum sering digunakan dalam aplikasi seperti jam mekanik karena gerak isolasi yang stabil. Contoh lain adalah pegas yang mengalami gerak harmonik sederhana. Ketika sebuah benda yang terhubung ke pegas ditarik atau ditekan, pegas menghasilkan gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda tersebut dari posisi keseimbangan. Gerak benda pada sistem ini adalah isolasi dengan pola sinusoidal, di mana energi kinetik dan energi potensial elastis saling bergantian selama isolasi. Dalam mekanika, isolator juga melibatkan konsep energi total, yang merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik dalam sistem. Pada isolator tanpa gesekan atau resistansi, energi total sistem tetap konstan dan disebut isolasi tak terendam. Namun, dalam dunia nyata, gesekan atau hambatan udara menyebabkan energi hilang seiring waktu, yang disebut isolasi terendam. Jika energi terus-menerus diberikan untuk menggantikan energi yang hilang, seperti pada pendulum jam yang digerakkan oleh pegas, sistem tersebut menjadi isolasi terpaksa. Isolator mekanik juga dapat menunjukkan perilaku kompleks seperti resonansi, yaitu ketika isolator dipaksa berisolasi dengan frekuensi eksternal yang mendekati frekuensi alam sistem, menyebabkan amplitude isolasi meningkat secara signifikan. Fenomena ini banyak dimanfaatkan dalam teknologi seperti dalam desain jembatan dan bangunan agar tahan terhadap isolasi akibat angin atau gempa. Secara keseluruhan, isolator mekanik adalah sistem penting dalam mekanika yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena gerak dan energi dalam sistem fisik. Mereka tidak hanya relevan dalam analisis teoritis, tetapi juga dalam aplikasi praktis, seperti jam, penendam kejutan kendaraan, dan instrumen musik. Untuk selanjutnya adalah prinsip kerja osilator. Prinsip kerja osilator elektronik yang ditujukan dalam gambar tersebut melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja secara sinergis untuk menghasilkan sinyal periodik atau gelombang kontinu.
Osilator ini menggunakan rangkaian penentu frekuensi, penguat, jaringan umpan balik positif, dan catu daya DC sebagai elemen utamanya. Setiap komponen memiliki peran yang saling mendukung untuk menjaga agar osilasi tetap stabil dan berkelanjutan tanpa memerlukan masukan eksternal setelah proses osilasi dimulai. Rangkaian penentu frekuensi adalah bagian penting yang menentukan frekuensi osilasi yang dihasilkan oleh osilator. Komponen ini biasanya terdiri dari elemen pasif seperti kapasitor dan induktor atau LC, atau resistor dan kapasitor atau RC. Dalam rangkaian LC, induktor, dan kapasitor bekerja bersama untuk membentuk sirkuit resonansi, di mana energi listrik bergantian disimpan dalam medan magnet induktor dan medan listrik kapasitor. Frekuensi osilasi yang dihasilkan bergantung pada nilai induktansi atau L dan kapasitansi atau C dalam rangkaian tersebut, yang dihitung menggunakan persamaan F sama dengan 1, 2 pi LCF sama dengan pada rangkaian RC, penentu frekuensi ditentukan oleh resistor R dan kapasitor C, yang biasanya digunakan untuk menghasilkan gelombang sinusoidal atau persegi. Penguat atau amplifier merupakan komponen yang bertugas untuk meningkatkan amplitudo sinyal dalam osilator. Dalam proses osilasi, energi sistem cenderung berkurang akibat resistansi atau kehilangan daya lainnya. Untuk mengatasi hal ini, penguat bekerja dengan memperkuat sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian penentu frekuensi. Sinyal yang diperkuat ini kemudian dikembalikan ke input melalui jaringan. Jaringan umpan balik positif. Penguat memastikan bahwa amplitudo sinyal tetap pada tingkat yang stabil, sehingga osilasi tidak melemah atau berhenti. Jaringan umpan balik positif adalah elemen penting lainnya dalam osilator. Mekanisme umpan balik positif bekerja dengan mengirimkan sebagian sinyal keluaran kembali ke input penguat dalam fase yang sama. Hal ini memastikan bahwa sinyal yang diterima oleh penguat akan diperkuat lebih lanjut, memungkinkan osilasi tetap berlangsung. Jika umpan balik tidak memiliki fase yang sesuai, maka osilasi dapat terganggu atau bahkan berhenti karena sinyal yang dikembalikan justru mengurangi amplitudo sinyal awal. Oleh karena itu, fase dan tingkat penguat dalam jaringan umpan balik harus diatur dengan hati-hati untuk mempertahankan kestabilan osilasi. Catu daya DC memberikan energi yang diperlukan untuk menjalankan penguat dan elemen lain dalam osilator. Tanpa catu daya, penguat tidak dapat bekerja, dan sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian penentu frekuensi akan melemah hingga akhirnya berhenti. Catu daya memastikan bahwa sistem memiliki pasokan energi yang konstan untuk mendukung proses osilasi. Pada akhirnya, sinyal keluaran dihasilkan setelah melalui proses osilasi dalam sistem ini. Sinyal keluaran dapat berupa gelombang sinusoidal, gelombang persegi, atau bentuk gelombang lainnya, tergantung pada konfigurasi dan tujuan desain osilator. Sinyal ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jam elektronik, pemancar radio, dan sistem komunikasi. Prinsip kerja osilator ini mencerminkan bagaimana interaksi antara elemen-elemen sederhana dapat menghasilkan sinyal periodik yang stabil.
yang menjadi dasar bagi berbagai teknologi modern. Dengan memahami cara kerja setiap komponen, kita dapat melihat bagaimana osilator memainkan peran penting dalam berbagai bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi osilator. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi osilator. Osilator diklasifikasikan berdasarkan beberapa ketentuan. Yang pertama ada klasifikasi osilator berdasarkan frekuensi keluaran. Frekuensi keluaran menentukan aplikasi dan fungsi dari osilator tersebut dalam berbagai perangkat elektronik maupun sistem teknologi. Berikut adalah klasifikasi osilator berdasarkan frekuensi keluarannya. Yang pertama ada osilator frekuensi rendah atau low frekuensi osilator. Osilator jenis ini menghasilkan sinyal dengan frekuensi rendah, biasanya di bawah 20 Hz. Frekuensi rendah ini sering digunakan dalam aplikasi audio seperti efek modulasi pada alat musik elektronik, synthesizer, dan pengelolaan sinyal suara. Osilator frekuensi rendah juga digunakan untuk simulasi gelombang lambat dalam sistem kontrol atau perangkat laboratorium. Yang kedua ada osilator frekuensi audio. Osilator ini menghasilkan sinyal dalam rentang frekuensi audio, yaitu antara 20 Hz hingga 20 kHz, yang merupakan batas frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Osilator frekuensi audio sering digunakan dalam perangkat audio seperti penguat suara, alat pengujian frekuensi, dan perangkat perekam atau penyiaran suara. Yang ketiga ada osilator frekuensi radio. Osilator frekuensi radio bekerja pada rentang frekuensi lebih tinggi, yaitu dari sekitar 20 kHz hingga beberapa GHz. Osilator ini digunakan dalam perangkat komunikasi seperti radio, televisi, pemancar, dan penerima sinyal nirkabel. Osilator RF juga merupakan komponen penting dalam radar, navigasi satelit, dan sistem komunikasi jarak jauh. Yang keempat ada osilator gelombang mikro. Osilator ini menghasilkan sinyal dengan frekuensi yang sangat tinggi, biasanya dalam rentang gigahertz hingga terahertz. Osilator gelombang mikro digunakan dalam teknologi radar, komunikasi satelit, sistem penyidaran jarak jauh, dan perangkat medis seperti MRI. Frekuensi tinggi yang dihasilkan memungkinkan transmisi data yang cepat dan efisien. Yang kelima ada osilator frekuensi ultra tinggi. Jenis osilator ini menghasilkan frekuensi yang bahkan lebih tinggi dari gelombang mikro, melampaui batas gigahertz. Aplikasinya meliputi penelitian fisika partikel, teknologi komunikasi modern seperti 5G, dan aplikasi eksperimental dalam bidang ilmiah. Yang keenam ada osilator frekuensi stabil. Jenis ini menggunakan kristal kuarsa sebagai elemen penentu frekuensi untuk menghasilkan sinyal dengan stabilitas frekuensi yang sangat tinggi. Osilator kristal biasanya digunakan dalam jam tangan, komputer, perangkat elektronik konsumen, dan sistem komunikasi yang membutuhkan presisi waktu. Yang kedua ada klasifikasi osilator berdasarkan gelombang yang dibangkitkan. Osilator dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis gelombang yang dibangkitkan, yang terdiri dari osilator mekanik dan osilator elektromagnetik. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing jenis osilator dan gelombang yang dihasilkan. Yang pertama ada osilator mekanik atau gelombang mekanik. Osilator mekanik adalah sistem yang menghasilkan getaran atau getaran periodik pada suatu benda, yang biasanya melibatkan komponen fisik seperti pegas, pendulum, atau massa yang bergerak. Osilator jenis ini menghasilkan gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk merambat. Berdasarkan arah geraknya, gelombang mekanik dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang ini adalah gelombang di mana arah getaran atau pergerakan partikel medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Pada osilator mekanik yang menghasilkan gelombang transversal, pergerakan partikel terjadi secara partikel sementara gelombang itu sendiri merambat secara horizontal. Contohnya, gelombang pada tali. Ketika ujung tali digerakkan naik turun, gelombang transversal akan terbentuk di sepanjang tali. Gelombang ini merambat melalui tali dengan pergerakan partikel tali yang naik turun.
Gelombang pada permukaan air, saat sebuah benda dilemparkan ke dalam air, gelombang yang terjadi pada permukaan air merupakan gelombang transversal, di mana partikel ini bergerak naik turun, sementara gelombangnya merambat ke segala arah. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang ini adalah gelombang di mana arah getaran partikel medium searah dengan arah rambat gelombang. Gelombang ini menyebabkan partikel medium bergerak maju mundur sepanjang garis gerakan gelombang. Contoh, gelombang suara. Gelombang suara adalah contoh gelombang longitudinal yang merambat melalui medium udara. Ketika suatu sumber suara bergetar, atau seperti pita suara dalam manusia. Getaran ini menyebabkan udara di sekitarnya bergerak maju mundur, menciptakan presi dan rarefaksi yang merambat sebagai gelombang udara. Gelombang pada sistem pegas yang berosilasi, gerak maju mundur benda, misalnya massa yang bergantung pada pegas, yang menghasilkan gelombang longitudinal yang merambat sepanjang pegas. Yang kedua ada osilator elektromagnetik. Osilator elektromagnetik menghasilkan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dapat bergerak melalui ruang hampa. Gelombang ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan merambat dengan kecepatan cahaya sekitar 3 kali 10⁸ meter per detik. Gelombang elektromagnetik mencakup berbagai jenis radiasi elektromagnetik yang bervariasi berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Gelombang elektromagnetik juga memiliki sifat gelombang transversal, dengan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus satu sama lain. Gelombang elektromagnetik ini dapat merambat tanpa memerlukan medium, sehingga dapat bergerak melalui ruang hampa. Dan berikut ada perbandingan osilator mekanik dan osilator elektromagnetik. Untuk kriteria jenis gelombang, untuk osilator mekanik, gelombang mekaniknya transversal dan longitudinal. Untuk osilator elektromagnetik, jenis gelombangnya gelombang elektromagnetik atau transversal saja. Untuk kriteria medium yang diperlukan, untuk osilator mekanik memerlukan medium, misalnya udara, tali, dan pegas. Untuk osilator elektromagnetik, tidak memerlukan medium atau dapat merambat melalui ruang hampa. Untuk contohnya, untuk osilator mekanik, yaitu suara, gelombang pada tali, dan pegas. Untuk contoh osilator elektromagnetik, yaitu gelombang radio, cahaya tampak, dan sinar X. Untuk arah dan getaran partikelnya, osilator mekanik yaitu ada transversal, tegak lurus, atau longitudinal atau searah. Untuk osilator elektromagnetik, arah getaran partikelnya hanya transversal saja atau tegak lurus terhadap arah rambat. Okay, for the next we will explain example 3.1. Find the angular velocity and period of oscillations of solid sphere of mass m and radius r about a point on its surface. See figure 3.1. For this solution is let the rotational inertia of the sphere be I about the pivot point. In elementary physics, we learned that the value of the rotational inertia about x-axis through the sphere center is 2 mr squared. If we use the parallel axis theorem, the rotational inertia about the pivot point on the surface is 2 mr squared plus mr squared equals 7 mr squared. The equilibrium position of the sphere occurs when the center of mass, or center of sphere, is heading directly below the pivot point. The gravitational force F equals mg. As the sphere spins towards the equilibrium position as the sphere swings back and forth with angle theta. The charge on the sphere is N equals I alpha, where alpha equals theta dot. In the angular acceleration,
The torch is also n equal r times s, with n rs sin theta equals rmg sin theta. For small accelerations, we have n equals rmg theta. We must have I theta dots equals means rmg theta. For the equations of motion is this case because as theta increases, theta dots is negative. We need to solve the equation of motion for theta, theta dots plus rmg force I theta equals 0. The equation is similar to equation 3.5 and has solution for the angular frequency and period from equation 3.14 and 3.15. Omega equals square root rmg frac I equals square root rmg frac 7 fifths mr square equals square root 5g 7 r, and t equals p square root I frac rmg equals 2p square root 7 fifths mr square frac rmg equals 2p square root 7r 50. For the figure like this, figure 3.1, example the basic diagram there like this. As a pivot and R, this is F or force. Thank you. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.